Oke, kali ini aku mau sharing mengenai hal yang beberapa minggu ini aku tuh Tuhan sedang ngajarin aku gitu loh, dan aku lewatin juga dan aku, berjuang gitu juga di sini gitu. Ini mengenai keinginan gitu, mengenai cita-cita gitu. Ini terlintas juga gara-gara gitu beberapa waktu lalu aku itu lagi iseng gitu kan, lagi belajar depan laptop gitu, terus aku inilah lihat FB gitu kan, aku punya FB gitu, dan aku aktif di situ karena beberapa temen aku itu kita, saling chatting-nya lewat FB gitu kan. Nah, singkat cerita aku ini sih, scrolling down gitu wall-nya kan. Aku pengen tahu nih gitu kan. Dulu tuh aku apa sih, bikin status apa gitu, karena jujur waktu aku SMP, SMA, aku tuh aktif banget yang namanya di FB gitu, kayak tiap detik gue ini deh, posting gitu, kayak anak alay. Tapi ya udahlah kayak gitu. Jadi aku pengen tahu sih sebenarnya aku tuh ngomongin apa sih di FB gitu, terus aku scroll 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 gitu. Waduh, makin ke bawah kok aku makin insecure gini, kok aku dulu posting gini gitu kan. Gila, Om bilang gini kan, "Aduh parah, aku dulu kok kayak gini ya?" Gitu, kedagingan banget gitu loh, malah aku bilang, "Aku kok kedagingan banget, astaga Tuhan," kayak doa gitu kan, "Tuhan aku mau ini," kayak udah berusaha doa, tapi doanya tuh di FB gitu loh, tau nggak? Doanya bukan di dalam kamar, tapi di FB, ya ampun itu kayak, aduh parah banget, aku nggak mau scroll down lagi karena itu lebih nggak jelas banget. Makanya udah stop, terus aku langsung kayak gitu kan, aduh udah stop bet. Aku kayak, ya ampun Tuhan, puji Tuhan ya aku tuh diselamatkan melalui kebenaran, kalau enggak sekarang kayak aku masih berdoa di FB deh kayaknya, atau berdoa di wall, di mana, di Instagram gitu, parah sih. Terus aku langsung kayak, aduh gila sih kok gue kayak gini ya, kedagingan banget. Cita-cita, aku pengen ini ya Tuhan, sebentar lagi aku mau ujian ini. Aduh kenapa gua nggak doa di dalam kamar aja sih gitu, malu terus, dikomen lagi sama temen. Ya udahlah, terus singkat cerita aku merasa, wah selama ini aku tuh membangun, mengisi pikiran aku tuh dengan halusinasi keinginan gitu, dengan halusinasi hasrat dan semangat yang salah. Mmm, aku kayak merasa terbelenggu gitu dengan keinginanku gitu, aku terbelenggu dengan kepentinganku sendiri gitu, makanya jelas aja dulu aku nggak bisa bertumbuh kalau ternyata jujur ketika aku melihat wall FB aku yang dulu, itu bukan keinginannya Tuhan gitu loh. Aku 100% yakin itu bukan keinginannya Tuhan gitu. Dan puji Tuhan beberapa tahun belakangan dimulai dari ya tahun lalu sekitar pertengahan tahun gitu, ya kebenaran mengajar aku ya untuk aku kembali lagi ke dalam track-nya Tuhan gitu, kembali dalam untuk mengerti keinginannya Tuhan gitu kan. Aku belajar mengabdi sama Tuhan, aku belajar untuk hidup penuh dalam komando dan pimpinannya. Karena dulu aku merasa aku hidup dalam komando dan pimpinanku sendiri gitu. Aku bilang itu buat Tuhan, tetapi ternyata itu komando diri aku sendiri gitu, pimpinan aku sendiri gitu. Apalagi di dalam Matius 6 ayat 24, Tuhan berfirman kan, bahwa kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan ya, antara Tuhan Yesus atau dunia, antara Tuhan Yesus atau kamu sendiri gitu. Nah, karena sekarang kita juga udah tahu tentang hal ini, ya akulah dalam arti kata sekarang, ya aku memilih untuk mau mengabdi kepada Tuhan gitu. Aku nggak mau mengabdi kepada diriku sendiri ataupun kepentingan dunia gitu loh. Jadi istilahnya aku tuh menyerahkan diriku
diriku untuk dibelenggu Tuhan. Aku membiarkan diriku untuk disandera oleh Tuhan. Aku tahu kita punya kehendak bebas, teman-teman. Aku tahu Tuhan memberikan kita free will untuk kita bisa melakukan apa aja, memilih apa aja gitu di dalam kehidupan kita. Tetapi yuk kita sekarang belajar gitu untuk kita menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan gitu loh. Karena kalau misal kita yang memegang kehendak bebas kita itu, jatuhnya liar gitu loh. Aku membiarkan diriku, apa ya istilahnya, mmm, aku membiarkan kesenanganku itu aku lepaskan, aku mau mengalir di dalam Tuhan gitu. Kalau misal aku masih hidup di dalam keinginanku sendiri, tidak di dalam keinginannya Tuhan, aku akan salah gitu. Aku akan, apa ya, keluar dari track-nya Tuhan istilahnya kayak gitu. Apapun yang ada di dalam diri kita itu jadinya udah bukan hak kita lagi gitu. Soalnya kalau misal kita masih memiliki keinginan kita sendiri, itu tuh jatuhnya akan keinginannya itu hanya akan berkutat tentang kamu, kamu, dan kamu gitu. Bukan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Makanya kita harus berani melepaskan segala keinginan kita, hak kita, seperti tadi yang udah difirmankan sama Ko Reza gitu kan, kita udah nggak berhak lagi gitu di dalam kehidupan kita. Karena kita nih udah ditebus dan harganya udah lunas dibayar sama Tuhan, jadi kita tuh udah jadi milik Tuhan gitu. Kita nggak bisa apa-apa lagi istilahnya, kita udah dijerat. Ada satu kisah ya, kisah seorang ibu gitu yang usianya udah cukup senja. Ibu ini tuh ya sekitar umur 60-70 tahun gitu ya, ya segituan gitu. Selama hidupnya ternyata ibu ini tuh suka berhutang gitu. Entah itu hutang kepada rentenir atau kita bilangnya apa ya, lintah darat ya, aku nggak tahu sih sebutannya. Kepada rentenir, terus kepada kalau misal di Indonesia tuh ada yang namanya kayak koperasi simpan pinjam, kalau kalian pernah dengar gitu kan. Jadi ibu ini tuh suka berhutang gitu ke mana-mana. Mmm, dan selama dia berhutang itu suaminya nggak tahu, jadi dia berhutang itu di belakang suaminya, jadi suaminya tuh nggak tahu apa-apa. Ibu ini bukan dari keluarga yang kaya gitu, dia dari keluarga yang cukup, yang sederhana aja ceritanya kayak gitu. Semua cukup aja gitu. Nah, singkat cerita suaminya tuh meninggal. Bentar. Jadi singkat cerita suaminya tuh meninggal dan lucunya adalah ibu ini udah tahu suaminya meninggal dan dia udah tua, dia hidup cuman dari, apa namanya, uang pensiunan suaminya, malah tuh dia nggak jerah untuk berhutang gitu. Dia tetap berhutang, berhutang ke mana-mana dan bahkan yang paling membuat sedih adalah ibu ini berhutang dan, menjaminkan sertifikat rumahnya untuk pinjaman itu. Kalian tahu kan sertifikat rumah itu sangat berharga, rumah itu mahal harganya gitu loh. Itu rumah satu-satunya peninggalan suaminya, dia gadaikan di tempat pegadaian ya, ke tempat pinjaman itu gitu. Nah, ibu ini tuh udah punya beberapa anak gitu, dan dalam kisah itu ibu itu udah punya beberapa anak, terus, anaknya udah pada besar semua, udah pada kerja dan tidak tinggal di situ. Jadi suatu hari ketika anaknya pulang untuk mengunjungi ibunya ini, nah, apa namanya, ya namanya anak gitu ya, kalau kita baru dari merantau terus pulang ke rumah orang tua itu kan maunya seneng, maunya menikmati rumah gitu kan. Nah, tapi anak ini tuh malah ketika di hari-hari dia di rumah itu, anak itu didatengin beberapa orang gitu loh, ditagih hutang gitu, "Ayo bayar hutang," gitu. Terus anak itu kaget kan, "Loh, saya nggak merasa berhutang," gitu, "saya nggak merasa punya hutang." Ternyata ibunya ngaku kalau dia punya utang.
Anak ini marah, kayak kesel juga kan, tapi gimana kalau misal dia nggak bayar, rumahnya disita karena sertifikat rumahnya ada di, apa namanya, di tempat pegadaian itu kan. Tapi kalau misal dia nggak bayar, rumah peninggalan ayahnya ini akan disita oleh bank gitu. Ya udah dengan legowo dan dengan besar hati akhirnya anak ini membayar gitu, menebus lebih tepatnya, menebus sertifikat rumah di bank itu dengan harga yang hampir sama dengan harga asli rumah itu gitu. Itu pasti mahal banget kan. Nah, lalu anak itu akhirnya berkata kepada ibunya, "Oke, Bu, ini sekarang sertifikat rumah jadi hak milikku," aku bilang gitu. Dia bilang gitu, "Aku yang simpan, Ibu nggak punya hak lagi untuk pakai sertifikat ini," gitu. "Ibu cuma hak buat tinggal di sini, tetapi rumah ini sepenuhnya adalah sekarang milikku karena aku yang beli, aku yang nebus, ini mahal," gitu. Anak itu melakukan hal kayak gitu supaya apa? Supaya aman, supaya ibunya aman, biar nggak hutang lagi, aman juga biar rumahnya nggak digadaikan lagi terus disita, kalau enggak, ya rumah itu akan terjual gitu, akan diambil gitu. Nah, makanya anak itu bilang, "Udah nih aku simpan aja biar aman," gitu. Ibu aman, ini juga aman sertifikatnya karena penting. Nah, seperti kisah ibu dan anak tadi itu, ya dosa, kesalahan, segala apapun yang kita lakukan, segala kesalahan tadi tuh udah ditebus Tuhan gitu loh. Kita udah diambil Tuhan jadi hak miliknya. Supaya apa? Supaya kita aman gitu loh. Supaya kita aman. Tetapi ya, semua itu ada konsekuensinya, teman-teman. Kalau kita bilang, apalagi kalian di sini yang aku yakin kalian di sini adalah orang yang memilih untuk percaya Tuhan Yesus ya. Pasti kan? Memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat, memilih Tuhan Yesus sebagai sebagai Tuhan kita dan mengakui Elohim Yahweh itu adalah Bapa kita. Itu semua ada konsekuensinya, teman-teman. Konsekuensinya adalah kita harus taat. Konsekuensinya kita nggak boleh memiliki hidup kita lagi. Makanya lihat orang-orang di luar sana yang nggak mau percaya adanya Tuhan. Mereka nggak mau percaya adanya Tuhan karena apa? Karena mereka nggak mau menerima konsekuensi itu. Kalau mereka terima konsekuensi itu, mereka harus taat beribadah, mereka harus hidup suci, mereka harus hidup benar. Ya mereka istilahnya harus, apa ya, ya hidupnya tuh disita oleh Tuhan, tapi mereka nggak mau kan, mereka maunya senang sendiri, mengumbar kesenangannya, dia mau happy-happy, nggak mau diatur, pokoknya ya semua tentang aku, istilahnya kayak gitu. Nah itu, orang yang, apa namanya, nggak mau percaya Tuhan, karena mereka tuh nggak mau terima konsekuensi. Ya sekarang kita udah mau bilang Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya kita harus terima konsekuensi, yaitu harus taat. Kita udah dibeli, udah ditebus sama Tuhan, ya kita harus taat. Yang aku sampaikan beberapa minggu yang lalu, yang ditebus sama Tuhan itu kesempatannya gitu loh. Kesempatan kita untuk hidup benar, untuk membuktikan pada Tuhan kalau kita tuh layak buat masuk surga gitu. Kesempatan itu yang dibeli sama Tuhan. Itu kesempatan mahal, teman-teman. Dan ada batas waktunya. Ingat, ada batas waktunya untuk kita membuktikan pada Tuhan. Jadi ya mulai dari sekarang, ayo kita mau belajar hidup dalam belenggu Tuhan gitu. Ya udah, kita harus terima gitu. Konsekuensi ini gitu. Ini emang berat banget gitu. Ini bukan berat tapi berat banget. Tetapi ini pilihan kita kan. Orang yang hidup dalam belenggu Tuhan itu harus menyerah pada kehendak Tuhan. Dengan kata lain, ia siap melakukan apapun yang Tuhan inginkan ya. Orang yang orang yang hidup dalam belenggu Tuhan harus menyerah pada kehendak Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan ya kita harus lakukan. Jadi prinsipnya itu jadi prinsipnya adalah suka-sukamu Tuhan, bukan suka-sukaku gitu. Tapi kalau kalian dengar hal ini ya kalian jangan jadi curigain Tuhan gitu kan. Dengan prasangka Tuhan mau membatasi kita.
Tuhan mau mengambil kesenangan kita, atau Tuhan tuh mau menguasai kita gitu ya. Ya justru sebaliknya ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, kita tuh malah mengalami kebebasan yang sejati. Dan itu yang aku rasakan gitu. Ketika aku melepaskan segala keinginanku sekecil apapun itu, aku merasa free gitu, aku merasa bebas. Aku merasa nggak ada yang mengikat aku karena aku jadi bisa all out gitu buat Tuhan. Seseorang yang merasa atau yang mendefinisikan kebebasan adalah bebas melakukan apapun yang ia inginkan, malah justru ia tuh sedang tertawan oleh keinginannya gitu. Ya sepintas emang ia terlihat bebas dalam melakukan apapun dan sebaliknya orang yang nggak melakukan kehendak Tuhan sepintas terlihat seperti nggak bebas gitu. Tapi sebenarnya orang yang mengikuti kehendak Tuhanlah itu yang mengalami kebebasan yang sesungguhnya gitu. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita gitu. Karena kehendak Tuhan itu adalah pemeliharaan bagi jiwa kita. Kita nggak bisa, kita jangan apa ya, istilah mengumbar keinginan kita, hidup keinginan kita sendiri karena sebenarnya kita tuh loh belum mengenal diri kita 100% gitu. Kita tuh nggak tahu kan nenek moyang kita siapa, mmm, gen apa yang diwariskan kepada kita, terus latar belakang nenek moyang dan lain sebagainya. Kita tuh sebenarnya nggak tahu diri kita 100%, makanya jangan mengingini untuk dirimu sendiri karena kamu tuh nggak tahu. Udahlah serahin aja kepada Tuhan, karena Tuhan tuh yang paling tahu kita gitu loh. Keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, itu tuh pemeliharaan bagi jiwa kita. Sudut pandangnya Tuhan itu udah sampai kekekalan, sedangkan sudut pandang keinginan kita itu paling cuma 20, 30 tahun menikmati kebahagiaan di bumi ini gitu loh. Sedangkan kalau Tuhan, keinginannya, sudut pandangnya, perspektifnya itu udah sampai kekekalan. Makanya ya, kehendak Tuhan yang harus kita jalanin itu tuh pemeliharaan bagi jiwa kita sehingga kita itu bisa sampai nanti ke rumah Bapa. Tuhan tuh Pak yang paling tahu yang terbaik gitu. Misal Tuhan udah kasih ya, ini track-nya kamu untuk, istilahnya sampai ke rumah Bapa gitu. Track-nya adalah ini. Tapi kita berkutat sama keinginan kita sendiri, muter muter muter, akhirnya nggak sampai-sampai, padahal di kehendaknya Tuhan itu, Tuhan tuh menuntun kita sampai ke rumah Bapa, "Ini loh aku tuntun kamu, sampai ke rumah Bapa," tapi kita berkutat terus sama keinginan kita. Nggak akan nyampe-nyampe, nggak akan pernah nyampe sampai surga, yang ada muter-muter aja di situ hingga nanti waktunya habis, jebret 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun kita meninggal, ternyata kita nggak sampai rumah Bapa gitu loh. Karena ya, sekali lagi, keinginan kita tuh pasti bukan pemeliharaan bagi jiwa kita yang menghantarkan kita sampai rumah Bapa gitu. Balik lagi ke pernyataan aku di awal ya, yang aku bilang tadi, aku sekarang lagi belajar untuk menyerahkan segala keinginanku gitu ya. Aku sekarang bener-bener lagi berjuang banget untuk tidak mengingini apapun itu, sekecil apapun itu. Aku belajar untuk nggak mau gitu. Misal ya namanya aja wanita ya, kadang lihat ini, aduh kayaknya butuh nih gitu kan. Lihat ini, aduh kayaknya aku perlu deh. Aku nggak punya deh kayaknya yang ini, baju ini. Kayaknya butuh deh nanti buat ini, itu. Hal-hal yang kayak gitu-gitu, mengingini sesuatu hal yang kecil-kecil itu loh. Aduh, aku bener-bener berusaha untuk melepaskannya. Jujur saat ini, aku merasa aku udah nggak punya keinginan apa-apa gitu. Aku nggak pengen ketika orang di luar sana yang seumuranku gitu ya. Apalagi saat ini yang di titik kayak aku gini udah ya hampir selesai kalau Tuhan menghendaki kuliahku udah mau selesai gitu. Kan pasti orang ada mikir kan, eee, "Abis ini kemana?" Gitu kan, "Kuliah di mana? Kerja di mana?" Terus udah kayak nyari-nyari, udah heboh gitu. Sedangkan aku bener-bener aku tuh kayak have no clue gitu, kayak
nggak tahu, kayak aduh bener-bener nggak, aku tuh merasa aku nggak ada keinginan untuk ke sini ke sini ke sini ke sini, atau mau buat ini, buat itu, gini gini gini. Nggak ada, bener-bener aku nggak ada keinginan itu. Bahkan untuk punya pasangan hidup pun aku nggak tahu di titik ini aku udah nggak ada keinginan gitu, kayak, ya udahlah, menikah tidak menikah ya udah. Aku udah kayak, apa ya kalau orang bilang, jangan bodo amat gitu kali ya, kayak ya udahlah gitu. Aku bener-bener nggak pengen mengingini apa-apa gitu. Tapi uniknya adalah ketika aku nggak punya keinginan apa-apa, aku malah semangat hidup. Ketika aku nggak punya keinginan apa-apa, aku malah bangun pagi, aku lihat matahari, aku seneng, aku bahagia kayak, "Oke, hari baru, komitmen baru sama Tuhan, aku mau hidup berkenan." Coba lihat orang yang punya banyak keinginan. Dia bangun pagi langsung, "Hai ya, hari ini aku harus ini, ngerjain ini. Aduh berat banget sih, kalau aku nggak ngelakuin ini, nanti aku nggak achieve ini, nggak achieve itu." Ya kan? Kalian pernah nggak sih ngelakuin yang ngerasain itu? Kalau aku tuh pernah kayak bangun pagi terus bukannya seger, semangat mau apa namanya, mau ngerjain sesuatu, enggak, malah pengennya tidur lagi aja, nggak mau menghadapi realita gitu kan. Kayak, aduh realita berat nih gitu kan. Tapi karena udah nggak punya keinginan apa-apa, ya bangun pagi seneng, aku semangat, komitmen baru, hari baru, berarti aku dikasih kesempatan Tuhan untuk, lebih lagi gitu kan. Maksudnya untuk memperbaiki diriku lebih lagi gitu. Oke, aku lakukan hari ini gitu kan. Nah, tapi meskipun aku udah nggak punya cita-cita, hasrat atau keinginan lagi, aku tuh tetap malah semangat juga belajar. Ya meskipun agak kadang, eee, suka hilang fokus gitu kan atau capek, tapi kayak semangat itu nggak pudar gitu, tetap semangat belajar, semangat bekerja, mengembangkan diri gitu. Karena lulus kuliah dan bekerja itu bukan keinginan, tapi itu tanggung jawab gitu loh. Bedakan ya antara keinginan dan tanggung jawab. Kamu bilang pengen lulus, ya itu bukan keinginan, itu udah tanggung jawab kamu gitu kan. Tapi bedanya adalah di sini kita nggak mematok target. Ya kamu bekerja, kamu kuliah segiat mungkin gitu. Entah nanti gimana, ya coba kita lewati sama Tuhan satu persatu gitu. Aku saat ini juga jujur masih belum tahu gitu, aku lanjut S2 atau bekerja, masih belum tahu gitu. Aku masih mau lewati hari ini, hari demi hari ini dengan maksimal gitu. Aku mau menikmati tuntunan Tuhan di setiap detik hidup aku gitu. Karena gimana ya, karena aku mau sekarang itu apa yang di depan mata aku lakukan dengan maksimal gitu. Aku mengembangkan potensiku, aku terus tetap belajar, aku juga apa namanya, juga giat, terus juga aku semakin mau hidup berkenan, mau tahu kehendak Tuhan apa, sehingga nanti di satu titik ketika Tuhan memberikan komando, "Oke Ibet, kamu sekarang kuliah di sini, lanjut di sini ya. Oke Ibet, kamu hari ini kamu coba apply kerja di situ, kamu ini." Aku udah siap gitu loh. Bukan karena keinginan aku, tapi keinginannya Tuhan. Saat ini aku mengembangkan apa istilah orang bilang tuh, kalau orang bilang tuh kapasitas ya gitu ya, kapasitas gitu kan. Mengembangkan kapasitas aku, tidak hanya secara apa ya, akademik, tetapi juga rohani pun aku juga harus gitu. Karena apa, ketika Tuhan nanti udah memberikan kita komando, "Kamu harus ini, kamu harus itu, ke sana ke sini," kita udah siap. Karena semua itu tidak hanya butuh kedewasaan mental dan pikiran, juga kedewasaan rohani. Tempat di mana kita nanti ditempatkan itu battleship kita, teman-teman. Itu tempat pendewasaan yang baik. Itu tempat apa ya, tempat pertandingan yang terbaik. Makanya, ya saat ini kita siapkan gitu, apa, ya pikiran kita, mental kita, juga kerohanian kita, kedewasaan rohani yang penting, karena pasti banyak pilihan-pilihan yang harus kita putuskan, gitu. Makanya ya kalau aku di sini, aku pribadi, ya aku melakukan apa yang di depan mataku, entah nanti Tuhan mau tuntun aku kemana aja, aku siap gitu. Aku sekarang persiapkan diriku aja gitu, yang terbaik maksimal. Nanti kalau Tuhan bilang dalam hati, "Coba kamu searching ini gitu, ini." Ya aku lakukan gitu. Sekarang jujur aku masih belum terfikir sampai sana, ya aku lakukan aja yang terbaik.
saat ini gitu. Aku cuman tiap harinya, "Yuk kita mau belajar untuk mencintai Tuhan aja," gitu. Belajar untuk mencintai Tuhan gitu. Hidup ini tuh nggak makin nggak makin ini ya, kalau kita lihat kondisi COVID-19 yang, nggak jelas mutasinya ada alfa, beta, gamma, theta, nanti ada juga mungkin pico, nano, mikro, dan lain-lain, masih mungkin banyak akan bermutasi terus. Dunia ini tuh kalau kita perhatikan udah berjalan pada kehancurannya gitu. Jadi, kalian mau apa gitu loh, maksudnya kalian mau terus berkutat pada keinginan kalian, yang cuman intinya kamu, kamu, dan kamu. Ya terserah gitu. Hidup ini makin berjalan gitu. Umurmu makin pendek, kesempatanmu juga makin sedikit gitu. Kamu mau taruh hatimu di mana? Kamu mau taruh konsentrasimu di mana? Ingat ya, bekerja dan belajar itu tanggung jawab, bukan keinginan. Keinginan kita cuman mau berkenan sama Bapa, setiap hari mau hidup, menjaga kekudusan dalam pikiran, perkataan, itu aja gitu. Jadi mau sampai kapan kita mengejar kesia-siaan, intinya kayak gitu ya. Mmm, Fokus kita itu bukan lagi di dalam pemenuhan kebutuhan jasmani, tetapi pemenuhan kebutuhan rohani. Kita bukan pemenuhan kebutuhan jasmani lagi, tetapi pemenuhan kebutuhan rohani. Seperti kata Paulus kan, yang penting ada makanan dan pakaian cukup. Hal ini berlaku sampai kapanpun pada kondisi apapun. Sampai kamu mau jadi kaya, nanti diizinkan Tuhan untuk punya uang, ya tetap itu berlaku, makanan dan pakaian cukup. Karena apa? Karena uang yang ada padamu itu ya Tuhan titipkan untuk kamu kelola bagi pekerjaan Tuhan gitu loh. Jadi ya udah ketika nanti kita kayak misal diizinkan Tuhan jadi Bill Gates gitu kan. Ya udah, asal ada makanan, tahu, tempe, misal ikan, terus makan pakaian cukup. Sisanya apa? Oh berarti itu harus aku kelola untuk kepentingan Tuhan, berarti ada reason gitu, berarti Tuhan percaya aku untuk aku mengelola ini bagi pekerjaan Tuhan, bukan untuk menjadi jam mewah, tas Hermes, terus jadi Louis Vuitton dan lain-lain, bukan untuk itu, tetapi untuk pekerjaan Tuhan, untuk orang yang ada di sekitar kamu, nggak bisa makan, nggak bisa sekolah. Aduh, aku inget banget ketika aku di Indonesia ya, ketika aku di rumah. Jadi gimana ya, eee, waktu itu lagi di rumah gitu kan siang-siang, terus apa namanya, aku sama adik aku gitu, aku pribadi tuh kan waktu itu adalah detik-detik aku tuh udah mau balik ke Jerman, jadi aku tuh mencari makanan yang aku tuh pengen makan gitu kan, intinya kayak gitu kan. Terus yang aku nggak akan makan lagi gitu kan. Terus aku lihatlah ini apa, lihat di istilahnya di Instagram kan, "Wah gila nih," gitu kan, "ini ada restoran nih," gitu kan. Aku bilang, "Wah ini mah restoran terkenal," gitu kan, "ini banyak nih di review-review," gitu. Lihatlah aku buku menunya kan, jebret, oh my god, itu satu jual apa gitu harganya bisa sampai ada kali satu piring macem makanan apa gitu, ada kali 500, 300. Waduh, dalam hati, kayak, ya mampu sih gitu kan, maksudnya orang tua aku ya pas kalau aku mikir pada saat itu waktu aku tunjukin ke orang tuaku, oh ya udah mau gitu, ya udah. Terus mikir-mikir lagi terus kan, aduh tapi ini mahal banget, masa cuman buat makan terong diginiin doang aja 200.000 ya kan. Terus habis itu tiba-tiba ibu aku tuh bilang gini, terus aku bilang gini kan, "Ah ya udah deh, gimana ya?" Terus, "Ah ya udah deh nggak jadi deh kita makan yang lain aja udah, kayaknya nggak worth it deh, makan terong diginiin doang 200.000 atau berapa," gitu kan. Terus terus ibu aku langsung bilang gini, "Aduh ibu tiba-tiba inget nih sama tetangga sebelah," gitu kan. Jadi tetangga sebelah itu kita punya tetangga itu anak kecil gitu dan dia itu kasihan gitu, dia udah ditinggal, ibunya. Jadi ibunya nggak mau tanggung jawab sama dia, jadi ibunya buang dia gitu. Jadi dia tinggal sama neneknya, sama bapaknya juga, tapi bapaknya tuh kayak kerja di bengkel gitu kan. Terus ibu aku cerita, kemarin tuh ya, anaknya tuh kan suka main di depan rumah kita gitu kan, maksudnya terus sama ibuku ditanyain, misal namanya siapa ya, namanya misal Melati gitu ya, "Melati
halo gitu kan, "Ya tante," gitu, "Melati udah makan belum?" "Udah," gitu. "Melati makan apa?" "Ya tadi cuman makan Indomie," gitu. Wah, cuma nadanya Indomie, dia bilang gitu. Waduh, terus aku di situ langsung terenyuh, ya ampun Bea, kamu mau makan terong harga 200.000, dia itu makan Indomie aja udah bersyukur. Ini kayak, aduh berarti emang bener apa yang ada pada kita, mau nanti kita sekaya Bill Gates misal diizinkan Tuhan, ya ya udah asal ada makanan, pakaian cukup, sisanya itu berarti untuk pekerjaan Tuhan ya, untuk nolong orang-orang di sekitar kita yang nggak mampu sekolah, nggak mampu makan, orang-orang mungkin yang harus melakukan perawatan, sakit. Nah itu uang kita dipakai untuk itu gitu loh. Untuk Lazarus-Lazarus yang dititipkan dalam kehidupan kita. Karena ya semuanya itu akan dipertanggungjawabkan gitu loh di pengadilan. Jadi ya sekarang kalian juga harus apa, mikir dengan cerdas ya. Misal nanti mungkin aja Tuhan bilang, "Itu ngapain ya beli tas Hermes ya? Kayaknya mahal banget. Buat apa?" Gitu. "Kan kayaknya udah punya kan tas itu, kenapa beli tas lagi?" Kan bisa aja Tuhan iseng nanya itu kan. "Kamu tanggal segini kayaknya beli ini deh. Itu buat apa ya kira-kira?" Bisa aja dong. Mungkin Tuhan udah tahu, tapi kan Tuhan menguji hati mungkin ya kan, ditanyain, "Buat apa itu kamu beli itu? Kan kamu udah punya ini." Ya, coba kalian pikirkan lagi gitu, kalian butuh atau enggak. Misal juga kalian misal, pengen lanjut lagi kuliah di mana atau kerja di mana, ya pergumulkan di dalam doa kalian gitu. Misal kalian melihat sesuatu, misal, "Tuhan, ini ada pekerjaan ini," gitu, "ada lowongan ini, juga ada apa, pendaftaran S2 ini," misal gitu, atau yang lagi kuliah S1 ini gitu. Tuhan Kira-kira Tuhan mau nggak aku di sini gitu, kira-kira aku kalau belajar di sini, aku nanti efektif nggak gitu, atau gimana ya, doakan aja, jangan kayak yang udah bla 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 bla, udah ngerencanain A sampai Z, terus kamu seenaknya sendiri aja nggak tanya Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar mau kamu di situ gitu loh. Jujur aku dulu pengen banget jadi dokter. Aku pengen banget. Wah, gila banget sih. Dia ada kalau SMA, aku tuh ambis banget lah pokoknya kalau bisa nih ya, aku tuh masuk ranking paralel 10 besar, kalau bisa 5 besar. Ya kalau bisa 3 besar gitu. Ambis banget, Pol. Lihat ya, aku sih kalau lihat dari, apa namanya, wall FB aku sih, aku nggak kaget sih. Karena penuh dengan keambisian dan kedagingan tadi itu. Nah, terus, apa namanya, terus ternyata Tuhan bilang, "Enggak," gitu kan. "Enggak, kamu nggak boleh itu," gitu. Dan sekarang aku jurusan lain gitu kan, aku di jurusan bioteknologi lagi, dan aku masih inget banget 2 tahun lalu atau bahkan tahun lalu aku masih kekeh, kalau aku udah selesai kuliah ini, aku mau lanjut kuliah kedokteran, aku pengen tetap jadi dokter. Nggak peduli mau selama apapun kuliahnya, aku mau tetap jadi dokter. Ya itu kayak, ya ampun Beyat, kamu mau dihajar Tuhan lagi gitu, maksudnya kamu masih tetap, apa namanya, kekeh sama keinginanmu untuk jadi dokter gitu. Sekarang aku sadar, ya udah deh berarti kalau misal gue harus kuliah ini, berarti kan ada reason-nya kan, meskipun gue tahu gue nggak sepenuhnya bisa banget gitu, nggak pro banget gitu kan di jurusan ini, tapi oke Tuhan maunya apa gitu. Aku di sini, pertemukan aku dengan orang-orang yang mungkin emang Tuhan mau bekerja di situ gitu kan. Ya udah Tuhan, oke aku nggak usah lah jadi dokter, oke nggak apa-apa gitu. Aku nanti ini aja deh jadi dokter ini aja ya, yang apa namanya, menyembuhkan jiwa-jiwa, alah apa sih? Enggak. Mungkin ya, pasti kan dari kalian ada yang pengen mungkin jadi dokter, mungkin kita di sini sama-sama jadi suster ya, jangan jadi dokter, dokter ya Tuhan. Kita jadi suster aja, gitu kan. Nah makanya tuh, aduh udah, nggak usah lah keinginanmu aneh-aneh, Bet, udah. Kamu nggak usah punya keinginan sekecil apapun. Sekarang aku merasa hidupku sangat ringan. Meskipun banyak banget yang aku pikirkan, banyak hal yang membuat aku bisa sedih, banyak hal yang membuat aku bisa kepikiran, tetapi aku nggak mau mikirin itu gitu. Ya udah itu aku selesaikan dengan tanggung jawab. Setiap hari aku cuman mau hidup berkenan, tiap bangun pagi aku semangat. Makanya kalau kalian semakin hidup berkenan, kalian nggak mungkin kalian ini apa, tidak semangat hidup. Kalian pasti akan semangat hidup. Karena apa? Karena kalian tahu itu kesempatan kalian untuk hidup berkenan setiap hari gitu loh.
untuk berjuang tiap hari gitu. Nggak mungkin kalian nggak semangat hidup. Berarti kalau kalian nggak semangat hidup karena mungkin masih ada yang digenggam, masih ada yang dikhawatirkan, masih ada yang ditakutkan. Nah, yaitu coba pertanyakan lagi. Kita sekarang buka deh di 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 34. Hmm, 1 Korintus 7 ayat 29 benar 29 sampai 34. Aku bacain aja ya, ini memang agak panjang. Tetapi aku harap kalian juga di sana baca ya. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 34. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya itu gitu. Bagaimana dapat menyenangkan suaminya itu. Nah, kalau kita lihat di sini, bayangin ya, orang yang beristri harus merasa seolah-olah dia tidak beristri. Orang yang mempergunakan barang duniawi seolah dia tidak mempergunakan barang duniawi. Dan dia bilang kan, orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan padanya. Sedangkan orang yang beristri malah memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya, dan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Ini tuh sebenarnya kayak sebuah gambaran gitu loh. Bukannya kita nggak boleh menikah gitu kan. Kalau misal Tuhan nyuruh kita menikah, ya menikah gitu. Tapi ini gambaran bahwa agar kita tuh hidup tidak boleh merasa memiliki hak milik gitu loh. Tidak boleh terikat oleh apapun yang ada pada kita saat ini gitu loh. Makanya kan dia bilang orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan. Maksudnya orang yang mungkin tidak memiliki apa-apa itu malah bisa memusatkan perhatiannya pada Tuhan. Sedangkan orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya gitu. Jadi dia kepikiran terus gitu karena dia merasa memiliki hak milik gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau kita mempunyai segala sesuatu ya buat kepentingan Tuhan gitu loh. Jangan merasa kamu punya hak milik di situ karena kalau kamu punya hak milik itu kamu akan menuntut jadinya. Terus kita baca di 1 Korintus 1 ayat 8 bener deh 1 Korintus 1 ayat 18. Jadi ya sebenarnya keinginan kita tuh cuma satu, berkenan setiap saat gitu ya. Di sini kan dia bilang karena waktu telah singkat gitu kan, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Di Korintus bilang seperti itu Rasul Paulus. Jadi ya hidup kita cuma satu, mau berkenan tiap saat. Ini emang terlihat bodoh sih di mata manusia. Tetapi ini yang menyelamatkan jiwa kita. Coba kita lihat di 1 Korintus 1 ayat 18. Ini aku akan lompat-lompat ya. 1 Korintus 1, 18, nanti 25 sampai 29 lanjutannya. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa,
Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah gitu. Pemberitaan ini adalah pemberitaan salib itu di sini bilangnya suatu kebodohan bagi manusia gitu kan. Bagi orang yang akan binasa lebih tepatnya. Tapi sayangnya yang bodoh ini, yang katanya dipandang bodoh sama dunia itu malah dipakai Tuhan untuk memperlihatkan bahwa ini tuh nggak hal bodoh gitu loh. Apa yang orang bilang ini tuh lemah gitu kan, yang nggak berarti, dia bilang kan di sini, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti gitu, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi ya udah, ayo kita berusaha belajar memiliki kehendak Tuhan, belajar untuk punya hikmat Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Yuk kita belajar, nggak usah punya keinginan apapun, cita-cita apapun gitu. Percayalah gitu, Tuhan itu pasti akan pelihara kita kok teman-teman. Karena kehendak Tuhan itu, balik lagi aku bilang, kehendak Tuhan itu pemeliharaan bagi jiwa kita. Aku pun saat ini belajar percaya sama Tuhan, kalau Tuhan itu pelihara aku, meskipun mungkin nanti aku diizinkan Tuhan masuk ke dalam lorong-lorong gelap, kalian juga diizinkan Tuhan untuk melewati segala bentuk masalah. Tapi itu bentuk pemeliharaan Tuhan, karena mungkin kalau kalian nggak dikasih seperti itu, kalian nggak akan moving to the next level, istilahnya kayak gitu. Udahlah nggak usah punya keinginan apa-apa. Kalaupun kalian sekarang udah merencanakan sesuatu halnya, semua halnya, coba kalian tutup kamar, kalian berlutut, kalian doa sama Tuhan, bener nggak sih Tuhan? Ini yang Tuhan mau. Bener nggak sih Tuhan ini tuh keinginanmu gitu? Atau ini cuman hasrat aku pribadi aja biar kalau misal aku kerja di sini, aku kuliah di sini, aku melakukan ini, punya bisnis ini, itu tuh cuman buat supaya aku nanti terlihat gitu, aku mampu, aku bisa, prestis, apalagi kalau misal masuk ke kuliah atau pekerjaan yang yang terkenal gitu. Ya nggak masalah kalau misal Tuhan emang mau kamu di situ, tapi motivasinya pasti Tuhan mau kamu belajar di situ sungguh-sungguh, karena mungkin di situ ada ilmu yang harus kamu terapkan nanti di kehidupan gitu kan. Tapi kalau dari motivasi hatinya ada cuman supaya prestis aja, ya ngapain gitu, supaya nanti orang bilang, "Wow," gitu, supaya nanti bilang, "Aduh kamu hebat banget, kamu ini," dipuji-puji. Sih kalau aku bilang, dia di depan kamu bisa ngomong kamu, tapi di belakang dia bisa ngomongin kamu. Jadi ya kan? Jadi kayak ngapain gitu, udah kita mau berkenan dan hidup benar di hadapan Tuhan aja gitu. Aku sekarang kayak ya udah bodo amat sama omongan orang gitu, mungkin ya kalau misal aku dengar omongan orang, ya aku juga aku mungkin introspeksi mungkin ya, pertama apakah benar aku kayak gitu, akan aku pergumulkan, ayo kita pergumulkan sama Tuhan. Kalau misal orang itu benar, oh ya udah itu bahan koreksian aku, tetapi kalau enggak, dan aku merasa hidupku makin hidup dalam kebenaran, ya ya udah gitu, gua nggak memusuhi kamu juga, ya udah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi ya ngapain sih kita cari panggung di mata manusia gitu. Karena ya itu tadi, orang tuh ya bisa hari ini ngomong ini, itu, nanti di belakang ngomongin yang enggak. Jadi ya udahlah, kita mau mencari perkenanan Tuhan aja, kita mau hidup dalam Tuhan. Kalau kalau kita berani melepaskan semua hak, keinginan, kekhawatiran, ketakutan, kita nggak mungkin kok nggak semangat hidup, kita malah semangat hidup. Karena apa? Karena masih banyak hal yang harus kita kerjakan.
salib Tuhan itu nunggu kita teman-teman. Ingat kita di dunia ini, itu tuh harus menanggung salib. Kalau misal pengen tahu salib kita apa, ya kita harus mencari kehendaknya Tuhan. Kehendak Tuhan itu lahir dari keintiman dengan Tuhan, setiap hari. Udahlah kita nggak usah menuntut masa depan yang lebih baik. Kita nggak usah menuntut masa depan yang lebih baik, jalani aja hari ini. Kayak tadi yang difirmankan atau di-sharing-kan sama aku Reza tentang Yusuf. Yusuf lihat, dia nggak pernah menuntut masa depan yang lebih baik. Dia melakukan yang terbaik hari demi hari gitu, ketika dia dibuang, ketika dia dijual sama saudaranya, ketika dia difitnah, ketika dia ini, dia tetap melakukan perannya dengan baik, dengan jujur. Ketika dia jadi juru minum atau jadi itu budak, dia melakukan yang terbaik gitu pekerjaannya, sehingga dia bisa dilihat sama, apa namanya, sama bosnya itu kan, sama raja di situ, terus dia akhirnya diangkat gitu kan. Ya udah, kita nggak usah lah menuntut masa depan yang lebih baik, udah cukup dari hari ke hari, apalagi dengan situasi Covid yang kayak gini. Ya idealnya kita cari Tuhan aja gitu. Kita harus ya intinya kita harus intim selalu dengan Tuhan agar kita itu menjaga perspektif kita itu hanya dari sudut pandang Allah gitu. Kalau kita nggak intim dengan Tuhan, kita nggak bisa menjaga perspektif kita dari sudut pandang Allah. Itu aja sih. Yuk kita belajar melepaskan keinginan, udah nggak usah punya keinginan apa-apa, keinginan kita cuma mau hidup berkenan, hidup kudus, pulang sama-sama ke langit baru, bumi baru, oke? Terima kasih.